karena begini, saya mau jawab karena kau nggak ngerti. Kalau saya mau jawab, susah untuk dapat perempuan otak setengah kayak kau. Kan agama ini kan agama keturunan. Mungkin kalau bapak saya Hindu, mungkin saya Hindu juga kan gitu. Alaf, tapi yang dibahas Alkitab satu demi ayat, Alkitab melulu. Jadi mereka ini hafal secara nggak sadar. Mbak Nora itu membuat mereka hafal ayat-ayat agama lain gitu loh. Jadi lebih baik Mbak Nora itu yang dibahas Al-Quran itu loh masalahnya. Biar mereka juga yang nggak ngerti jadi ngerti, yang paham jadi paham. Bukan Pak Bom, udahlah dia di suratnya Yunani ya kan. Udahlah Yesus ada di kitab Yunani, di kitab hadis pula. Aduh Pak Bom. Ya silakan Pak Bom. Nah, Ya. jawab nggak? Ya. Ya, Silakan. karena begini, saya mau jawab karena kau nggak ngerti. Kalau saya mau jawab, susah untuk dapat perempuan otak setengah kayak kau. Oh, nggak apa-apa. Ya udah. Saya mau diskusi sama perempuan otak setengah. Iya nggak apa-apa. Yang saya tanyakan ini sekelas Tuhan. Tuhan bisa takut sama batu. Sekarang kesini. Tuhan bisa koi. Otakmu Ada tuh setengah. tembak tentara. Aduh Pak Bom. Ini piye tuh Pak Bom? Perempuan otak setengah, makanya aku nggak Gimana mau. bisa? Iya silakan dijawab Pak Bom. Otak setengah, jadi aku nggak mau. Kenapa Pak Bom? Malu punya Tuhan yang takut sama batu ya? Oh, Tuhannya yang Punya mati Tuhan ya? yang takut sama batu. Oh, kamu nggak punya kuasa ya? Malu Pak Bom. Jangan gitu Cuma Pak menghina Bom. saja Yuni orang ini, nggak bisa diskusi. Perempuan otak setengah. Malu Otak punya setengah. Tuhan yang takut sama Udah. punya Tuhan takut sama batu itu gimana toh? Saya bertanya, lah kenapa dia Yuni? Kan udah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup sama saya Yuni. Bom saja kesurupan. Kabur dia. Jambak lagi Yuni, jambak lagi itu kan sometmu itu. Facebook, jambak. Katanya, kalau dia berani, ayo jambak, ayo bom, naik ke bom. Jangan takut kok bom. Saya ini mana apa? Perempuan setengah otaknya nggak apa-apa. Masa ada Tuhan takut sama batu ini? Gimana ini? Jambak lagi Yuni. Jambak lah. Kan mantanmu itu. Bom kan mantanmu kan? Ayo, badan besar ya kan, tapi nyali cium sama Nora. Aduh. Jambak lah. Hilang dalam peredarannya. Jambak lah. Mana? Kenapa dia? Dia nggak mau. Bom aja. Yuni, itu bom itu kan orang yang sudah intelektual ya kan? Mana dia? Ditanya Yohanes 8, dilarikan ke hadis. Emang Yesus ada di hadis? Saya bertanya soal Yohanes 8:59. Kenapa Yesus yang sekelas Tuhan, yang katanya juru selamat, takut sama lemparan batu orang Yahudi? Kabur dia, kabur. Jambak lagi Yuni, itu kan mantan kau kan Yun? Mantan kau kan? Iya, itu suami aku nomor 10 itu. Yuni kok doyan sama laki yang mulutnya masih pakai lem? Mana kau Yuni? Ayo, mana dia? Nggak berani dia. Nggak datang lagi dia. Mana Yun? Jambaklah dulu. Hanya satu ronde pendeta bom kabur. Kalian ada yang ngerekam nggak sih? Ada yang ngerekam nggak? Udah nggak ada. Mana dia? Ngomong kenapa kok mute kau? Mana ada aku mute? Ini saya punya moderator yang mute kan, dia nggak suka dengar suara gue. Kacau. Kenapa kalian? Aduh, jangan kalian mute lah moderator. Moderatorku yang mute kan, jangan. Kita naikin Vero, kau hajar Vero ya. Jangan Vero. Vero siapa sih Vero? Vero, oten. Hah? Nggak boleh. Nah, kau hajar Vero nih. Apa ini? Nih, hajar lo. Dia mau hajar. Oten tadi bom kabur tadi. Jangan. Bom udah kabur. Nggak Ada kabur. nyalinya, badannya aja yang gede. Rupanya ditanya satu pertanyaan. Aduh, nggak
Bom dia bilang perempuan muslim otak setengah, ternyata otaknya lebih parah nggak ada. Iya kan? PPJ kau ini. Aja sekarang guys. Mana si bom-bomnya Yuni? Bom ada udah nggak live lagi, udah kabur. Takut dia. Tidur Pak Bom. Takut dia, bukan tidur itu, takut dia. Kamu tadi di sini. Di sini dia, satu pertanyaan aja saya tanya, langsung tak mau lagi dia, turun dia, tak berani lagi dia. Papa mau jawab. Nah, Papa Mau jawab apa dia? Ngapain dia? Oh, ini komiknya sih, Bang. Yang mute itu moderator saya yang mute. Ini ngapain PPJ? Dia lagi apa dia? Lagi hasrat, lagi birahi dia. Dicari binatang nggak dapat. Bubur binatang yang mau dicarinya. Dia kan suka. Ya kan BPJ, halo. Hai. Ini on cam, PPJ on cam. Oke, Bapak lagi taruh. Aduh. Taruh sama siapa dia? Sama isi nomor 4. Oh, sama Bani Kunarion. Oh, sama Kunarion. Tanya dulu sama dia, apa arti Kunarion tuh? Tanya dia. Bapak mau ngomong sama kenapa kau Ngapain dia ngomong sama aku? Nggak ada temennya dia sama aku. Nggak kenal aku sama dia. Siapa itu? Bani Kunarion kau PPJ. Hah? Aduh. Bom tuh udah lari kencing-kencing gitu. Sama Nora. Ah. Oke, kalau nggak ada bom aku turun aja Yun. Ada. Bom. Amat lo sama gua lu bom. Ada apa nih saya buka Gayanya tadi ya. Gayanya. Nggak rekam bunda, salah lu. Gayanya tadi. Enakan kacang. Iya, kutahnya soal Yesus dilarikannya ke hadis. Hadis Bukhari. Aduh. Saya pikir pintar dia tadi. Kristen yang mau naik tadi siapa? Silakan naik. Jangan buat malu-malu. Jangan malu-malu kucing. Yang nggak malu itu Kunarion. Otakmu separoh. Otak saya separoh. Maunya si Bom jawab pertanyaan seorang wanita yang otaknya separoh. Apakah dia menjawab? Berarti otak siapa yang seperempat? Saya separoh, dia seperempat. Sisanya itu otak apa? Otak Kunarion. Saya naikkan Kristen ya. Saya pikir pinter. Ya, selamat malam. Woi. Selamat malam. Halo, selamat malam. Agama apa, Bang? Selamat malam. Saya Kristen. Agama? Ya, silakan. Selamat malam, Shalom. Ya, silakan. Selamat malam. Iya, selamat malam, Shalom. Iya, selamat malam, Bang. Tidak, kalau kita Kristen kalau bilang Shalom harus dibalas Shalom dulu. Selamat malam, Shalom. Bisa lompas. Kau pikir saya pakai lompas? Shalom dulu, Shalom. Selamat malam, Shalom. Selamat malam. Balas dulu, Shalom. Kok saya nggak mau, kenapa kau paksa saya? Ya, kok siapa saya? Kau paksa-paksa saya? Yesus kau aja kau kan paksa saya. Selamat malam, Shalom. Saya turunkan Anda lah. Gila, salon-salon pas. Turunkan aja kalau nggak mau dibalas. Ya udah, turunlah kau. Pergi kau ke rumah si Bom itu, ke tempat si Bom. Bilang ini Pak Bom, kata si Nora. Jawablah dulu, Yohanes 8:59 itu apa maksudnya? Ya kan? Kenapa bisa Tuhan saya itu takut sama batu? Gitu. Panas mereka. Pasti tuh netizennya si Bom dia bilang gini, turun aja Pak Bom, turun aja. Buat malu kok Pak Bom katanya. Udah malam mingguan aja, Pak Nora. Malam mingguan aja. Bukan bahas-bahas agama orang terus. Nanti kalau kita bahas agama kalian, dibilang penistaan. Sono malam mingguan.
Masa tiap hari bahas-bahas agama Kristen? Nora. Nora. Boleh bertanya enggak? Nora. Tanya lah, kau mau tanya apa kau? Kau tanya umur Yesus dari umur 14 sampai 29 kemana? Tanyalah pendeta. Itu nggak ada ditulis itu. Kitab nggak menulis itu. Iya. Kenapa nggak lengkap kitabmu berarti? Ya nggak tahu lah. Kita kan manusia abad ke-21. Padahal 2000 tahun yang lalu mana ada yang orang tahu lagi itu. Kan agama ini kan agama keturunan. Mungkin kalau bapak saya Hindu, mungkin saya Hindu juga kan gitu. Gitu loh. Masa tadi pagi juga live bahasa agama, hari ini juga live bahasa agama. Nggak bosan-bosan kalian. Tadi assalamualaikum. Ito. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bah, Ito kau cewek. Waalaikumsalam. Kau cewek, Pak. Jawab itu, kau jawab. Dah. Waalaikumsalam, Pak. Nah. Tadi ngomong-ngomong penistaan, siapa yang ngomong penistaan itu? Halo Mbak Nora, malam. Ya malam. Iya, mohon ya Mbak Nora ya. Saya cuman ingin berdamai, ingin tidak ada permusuhan, ingin toleransi beragama itu semakin dikuatkan ya. Gini Mbak Nora itu kan katanya mu'alaf ya, gitu loh. Kenapa Mbak Nora kok enggak di sini itu yang ditunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an Mbak Nora, Iya. gitu loh. Bukan kitab-kitab Alkitab orang lain. Harusnya kita itu di sini di rumah Mbak Nora itu sebarkanlah ayat Al-Qur'an satu demi satu Mbak Nora, supaya mereka itu semakin hafal. Yang lihat rumah Mbak Nora itu ayat gitu loh. Mbak Nora ngaku mu'alaf, tapi yang dibahas Alkitab satu demi ayat, Alkitab melulu. Jadi mereka ini hafal, secara nggak sadar Mbak Nora itu membuat mereka hafal ayat-ayat agama lain gitu loh. Jadi lebih baik Mbak Nora itu yang dibahas Al-Quran itu loh masalahnya, biar mereka juga yang nggak ngerti jadi ngerti, yang paham jadi paham gitu loh. Bukan Alkitab Ya. yang Mbak terus doktrin kepikiran mereka itu bukan Alkitab terus gitu loh. Mereka ibaratkan ya mengelak-ngelak menghina, tapi kan mereka secara nggak langsung mereka hafal. Oh ternyata ini Amsal ini, oh ternyata Matius ini bacanya begini, bunyinya begini. Jadi secara nggak langsung menanamkan itu kepikiran orang Muslim, kepikiran orang Islam gitu loh. Jadi apa yang Mbak Nora Ngomong dapatkan dari terus. pahala gitu loh. Gitu loh. Siapa Bang kalau Glenn, jangan masuk Bang Glenn. Jangan masuk Bang Glenn. Jangan masuk. Jadi- Ya, teruskan. Jadi yang saya harapkan ke Mbak Nora ya sebagai mu'alaf yang baik ya, tolonglah di sini tuh banyak Mbak Nora itu keluarkan ayat-ayat Al-Qur'an gitu loh. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad Nabi Muhammad ya, apa yang diajarkan Allah untuk ketaatan itu keluarkan Mbak Nora. Jangan Alkitab melulu, mereka secara nggak sadar hafal loh. Jadi mendorong seseorang itu ke Alkitab. Ini pelajari ini. Padahal intinya bukan menghina, tapi mendorong menjadi sebuah berkat untuk mereka, di mana Mbak Nora itu memberikan pembelajaran Alkitab yang bukan harusnya mereka terima. Yang mereka terima itu harusnya Al-Quran gitu loh. Bukan Alkitab orang lain Mbak Nora gitu loh. Jadi jadikanlah room Mbak Nora ini room yang berfaedah dan bermanfaat. Jika Mbak Nora Aritonga ya, itu mu'alaf yang sejati gitu loh. Tujuannya kan hanya ke Allah kan gitu loh. Jalannya untuk ke Allah kan gitu loh. Jalannya kan supaya ini loh aku mu'alaf untuk mengikuti nabiku, rasulku gitu loh, mengikuti Tuhanku Allah gitu loh. Gak ada Tuhan selain Allah. Tapi yang Mbak Nora ajarkan Alkitab melulu saya lihat gitu loh. Semakin lama semakin menanamkan kepikiran orang ini tentang ayat-ayat Alkitabnya orang Kristen gitu loh. Cara nggak langsung ya, saya harap room ini berfaedah dan bermanfaat untuk Mbak Nora sendiri sebagai seorang mu'alaf dan muslim gitu loh, yang menjunjung tinggi Rasulullah Nabi Muhammad gitu loh, dan Allah satu-satunya Allah bagi Mbak Nora gitu loh. Itu aja. Dewa. Assalamualaikum buat semuanya. Oke, saya tanggapin dulu ya. Diam dulu penyebar kamu kalau perempuan. Saya tanggapi dulu, biar aja dia turun. Anda diam, saya di sini menanggapi perempuan. Terima kasih sama Kakak Saskia yang sudah panjang kali lebar kali tinggi kali setengah senti, panjang sampai berapa senti ya. Terima kasih atas wejangannya, Masya Allah, mantap. Saya berikan tepuk tangan dulu.
menyinggung soal kemualafan saya, ya inilah kalau yang namanya mualaf ya, berbeda dengan Islam yang sudah sejak lahir. Ini bedanya. Beda. Kenapa? Kalau orang mualaf ini orang yang memang kepo. Bagaimana biar bisa dia makin dalam mempelajari agamanya dan membandingkan agamanya yang terdahulu. Itu mualaf. Terus yang kedua, kami ini agama syiar. Sama seperti Anda. Anda pun Kristen agama syiar. Jelas kalian selalu memberitakan Injil juga. Bedanya syiar di dalam Islam itu secara terang-terangan dan terbuka. Kalau syiar di dalam Kristen secara sembunyi-sembunyi. Dicari siapa yang bisa dimurtadkan. Dicari dulu apakah dia ini orang yang kesusahan. Apakah perempuan ini bisa diajak kawin nikah dan melakukan pemurtadan karena perkawinan. Dipacari, hamil. Baru dikatakan, saya akan bertanggung jawab asalkan kamu mau masuk Kristen. Ya. Terus yang ketiga, room saya ini room diskusi lintas iman, Kak Siska. Room saya ini bukan room kajian Islam. Kalau maaf, kalau room kajian Islam, otomatis saya harus memanggil ustazah saya atau ustadz saya. Tapi room saya ini room lintas iman yang menyediakan memfasilitasi siapa saja narasumber dari pihak Kristen dan narasumber dari pihak Islam untuk berdiskusi, beredukasi. Tapi dengan catatan, biar tidak ada ranah penghujatan, pakailah datamu. Jangan modal ngeyel. Dan satu, yang paling utama, tolong doktrin dari gereja, dari bapak-bapak gereja kau, dan modal keimanan kamu bungkus dulu, kamu ikat baik-baik, baru kamu letakkan di dalam WC kamu. Biar jangan kamu diskusi di sini hanya menggunakan keimanan. Sementara data nanti dengan otak kamu gak kamu pakai. Gitu ya. Terus yang kelima, Kakak Siska, ingat di dalam Bible kamu. Saya tunjukkan ya. Di dalam Bible kamu yang ini. Bible kamu ini kita tahu kalau perjanjian lama menggunakan bahasa Hebrew, yaitu bahasa Ibrani. Perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Nah, kenapa kami ini Islam ini selalu membuka room-room seperti ini? Karena kami Islam tidak menyukai apa yang sudah tercantum di dalam Bible kalian ini. Emangnya apa, Nora? Hei, kalau kau balikkan ke original Bible kau, tolong jangan kau menggunakan sesembahan umat muslim, yaitu siapa? Allah. Paham? Tolong jangan kamu menggunakan kata Allah. Karena apa? Kau sandingkan kata Allah itu menjadi ilah yang tidak sesuai dengan kemahaannya. Kami tidak ada. Tuhan kami itu, Allah kami tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah kami itu tidak mempunyai anak. Seperti yang kalian katakan, anak Allah, anak Roh Kudus, dan Allah Bapa. Tidak ada kayak begitu kitab kami. Terus kata Allah itu kamu ambil dari mana, bro? Dari mana? Kata Rasul, kata Nabi. Kamu pede dong dengan apostolos. Kamu pede dong dengan gelar Tuhan kamu, yaitu Theos. Jangan kamu ambil kata Allah. Malu dong kamu harusnya. Sudahlah kitab orang Yahudi. Kamu comot, kamu ambil, kamu tempel ke dalam Bible kamu menjadi perjanjian lama. Terus kamu ambil, ya kan? Kamu ambil kata-kata dalam bahasa Arab, kamu ambil kata-kata dalam Al-Quran, itu kamu jadikan sesembahan kamu tuh gimana itu? Jadi kalau kamu merasa tidak terima, saya yang notabene-nya memang dulu Kristen, saya di sini tidak mau menghujat sebenarnya. Tapi memang saudara-saudara Anda sendiri yang panas, Bang Glenn, noise Bang. Saudara-saudara sendiri Anda yang memang pertama kali menghujat. Kami pihak Muslim tidak mungkin terpancing kalau tidak dipancing. Jadi bilang sama saudara Kristen kamu yang membuka komal-komal, yang sudah mengkaji Al-Quran seenak kepala kamu, yang sudah mempelintir ayat-ayat Al-Quran seenak udel kamu, terus menghujat Nabi kami, menghujat Allah kami, tolong peringatkan mereka.
Karena apa? Karena bagi kami, Nabi kami itu mulia. Tapi saya tahu, bagi kalian, Yesus kalian itu hina. Kenapa saya katakan hina? Jangankan kami yang menghujat, kalian saja sudah mengatakan Tuhan kalian itu, kalian kiaskan sebagai binatang. Di mana Islam menghujat? Selama ini yang kami baca itu Bible kalian. Kalau kamu marah karena saya punya tema, Yesus tidak ada kuasa. Ayo, kamu naik, diskusi sama saya. Tunjukkan datanya, kalau memang Tuhan kamu itu kuasa. Tadi saya sudah katakan, saya sudah kasihkan satu ayat sama pendeta kamu, Pak Bombom. Saya kasih ayat Yohanes 8 nomor 59. Kamu jadikan manusia ini Tuhan, yang katanya kamu bilang itu adalah juru selamat kamu. Ternyata sama batu saja, dia sangat takut. Bagaimana bisa dia menyelamatkan saya, sementara dirinya sendiri waktu di tiang salib, tidak bisa dia selamatkan. Apa yang bisa kau yakinkan sama saya tentang Tuhan kamu? Jangan kamu hanya modal congor mengatakan, Yesus itu juru selamat, Yesus itu juru selamat. Tapi sementara untuk menyelamatkan dirinya, dia tidak bisa. Jangankan untuk menyelamatkan dirinya. Saya tanya, di mana kemahatauan Yesus? Pada waktu dia dengan murid-muridnya berjalan, mereka dalam keadaan lapar, lalu mereka menghampiri pohon ara. Karena dilihat pohon ara itu tidak berbuah, akhirnya dia mengutuk pohon ara itu. Pertanyaan saya, Tuhan kok tidak tahu musimnya pohon ara? Kenapa Tuhan kamu seperti itu? Sementara ditanya kapan hari kiamat, Tuhan tidak tahu. Yesus kamu tidak tahu. Tapi siapa yang tahu? Yang tahu cuma Bapaknya aja. Kapan hari kiamat itu? Berarti apa yang membuat saya itu harus mempercayai manusia yang dijadikan Tuhan ini bisa menyelamatkan saya? Makanya saya bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur saya tidak punya Tuhan yang rupanya notabene-nya itu harusnya tidak mati jadi mati. Ya, saya bersyukur. Apa yang mau saya banggakan dari Yesus? Hanya karena dia membangkitkan orang mati? Hanya karena dia menyembuhkan, berjalan di atas air? Nabi Musa juga demikian. Nabi Nuh bisa membuat bahtera. Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati. Bahkan Nabi Elia tidak perlu mati. Bahkan dia sudah terangkat ke atas. Lebih hebat lagi Nabi Elia. Kalau dikatakan disandingkan Yesus dengan Nabi Isa, lebih hebat lagi Nabi Isa kami. Apa hebatnya Nora? Nabi Isa kami pada waktu bayi, dia bisa berbicara, diberikan mukjizat oleh Allah. Untuk apa dia berbicara? Ya, dia berbicara untuk membantah hujatan-hujatan dari kaum Yahudi yang menuduh mamanya, bundanya itu atau ibunya itu adalah seorang wanita pezina. Silsilah Nabi Isa kami itu lengkap. Mulai dari keturunan siapa kakek dan neneknya Nabi Isa, lengkap. Di mana beliau dilahirkan, lengkap. Bagaimana caranya Allah itu membantah hujatan-hujatan kaumnya pada waktu itu, ada. Bagaimana cara Allah memuliakan Nabi Isa, ada. Terus kalian, silsilah Yesus. Emang Yesus anak biologis Yusuf? Emang Yesus anak biologisnya Yusuf sampai kamu sandingkan keturunannya Daud itu dari Yusuf? Terus siapa ibu dan bapaknya Bunda Maria? Yesus dilahirkan di mana? Di kandang domba kah atau di penginapan? Terus bagaimana cara Bapak memuliakan? Bagaimana cara Bapak mau mengasihi anaknya yang tunggal ini? Oh, dengan cara dikutuk Nora. Terus ya disalibkan. Jadi agama siapa? Agama apa yang memuliakan Yesus atau Nabi Isa ini? Agama siapa? Jelas. Hanya agama Islam pengikut baginda Rasulullah yang memuliakan semua nabi-nabinya. Bible kalian apa? Nabi Daud, kalian katakan dia mengintip Batseba, dia berzina. Kurang ajar kalian. Nabi Lot, kalian katakan dia digauli oleh dua putrinya. Kurang ajar kalian. Jadi apa yang benar dari otak kalian? Tapi saya memang tidak heran. Memang sudah tertulis di dalam Bible kalian. Siapapun yang melawan Yesus, dosanya bisa diampuni. Tetapi yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Jadi apa maksudnya?
Maksudnya kalau kamu melawan perintah Yesus yang notabene-nya sebagai Tuhan, dosamu bisa diampuni. Jangan kalian melawan Roh Kudus. Berarti lebih tinggi tingkatan Roh Kudus apa tingkatan Yesus? Banyak di Bible kalian itu ayat-ayat kontradiksi, banyak. Mulai dari kelahirannya, mulai dari kebangkitannya, mulai dari perjalanan-perjalanan penginjilannya. Bahkan Bible kalian sendiri tidak menjelaskan keberadaan Yesus mulai berumur 14 tahun sampai 29 tahun. Jadi kami Islam ini orang yang tidak gampang dibodohi dengan konsep keselamatan, dengan konsep penebusan dosa, konsep dosa waris, konsep Tuhan yang 3 pribadi 1 hakikat. Kami umat muslim tidak bisa dibodohin. Kenapa? Karena umat muslim itu bukan mengimani baru percaya, bukan mengimani baru menggunakan akal. Kami umat muslim ini menggunakan akal baru mengimani. Itu muslim. Jadi kami itu tidak dibodohin. Allah menerangkan bahwa Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk apapun. Tidak boleh disamakan. Karena apa? Karena yang namanya makhluk itu pasti ciptaan. Maupun dia malaikat, maupun dia jin, ataupun dia manusia, binatang, yang namanya makhluk itu adalah ciptaan Allah. Terus apakah Allah bisa menjadi makhluk? Bisa sebenarnya. Tapi ketika Allah menjadi makhluk, dia tidak ada lagi kemahaannya. Tidak akan bisa Allah dikatakan maha lagi. Karena apa? Manusia ini terbatas. Kemampuannya terbatas. Fisiknya terbatas. Pola akal pikirannya pun juga terbatas. Manusia ini berakal. Hewan tidak berakal. Apakah Tuhan punya akal? Tidak. Kenapa Tuhan tidak punya akal? Karena Tuhan itu maha. Jadi kalau kamu menjadikan manusia yang BAB, waktu mulai kecil dia bisa BAB, dia bisa buang air kecil, dia berjalan merangkak, tumbuh gigi, dia belajar, terus pada waktu besarnya dia harus koid, harus mati. Ini bukan Tuhan, bro. Itu bukan Tuhan. Tetapi itu adalah manusia makhluk. Makanya kami umat muslim tidak mau menyetarakan pencipta kami dengan ciptaan. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Tidak bisa. Kalau disamakan dengan makhluknya,